Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, seiman, apa kabar Anda hari ini? Semoga hari ini menyenangkan ya untuk Anda. Kali ini Islam dan Sense Official akan melanjutkan kembali kisah tentang Mus'ab bin Umair. Setelah Bunda Mus'ab bin Umair mengetahui keislaman yang dipeluk oleh anaknya dan dia tidak jadi memukul putranya, maka dia memikirkan cara lain untuk memberikan pelajaran kepada putranya yang telah ingkar pada Tuhan-Tuhan sesembahannya. Untuk beberapa lama Mus'ab bin Umair terkurung dalam ruangan itu hingga dia mendengar beberapa sahabat Nabi SAW hijrah ke Habasyah. Kesempatan ini tidak disia-siakan oleh Mus'ab. Dengan sedikit strategi, dia berhasil mengecoh ibu dan para penjaganya. Dia berhasil lolos dari kurungan, lalu dia ikut hijrah ke Habasyah. Dia tinggal di sana bersama saudara-saudaranya sesama muhajirin, lalu pulang ke Mekah. Kemudian dia pergi lagi hijrah ke Habasyah untuk kedua kalinya bersama para sahabat atas titah Rasulullah SAW. Baik di Habasyah maupun Mekah, keimanan Mus'ab bin Umair semakin mantap. Dia menapaki pola hidup baru yang diajarkan oleh teladannya Nabi Muhammad SAW. Mus'ab pun mantap kalau seluruh kehidupannya akan diberikan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu hari, dia menghampiri kaum muslimin yang sedang duduk di sekeliling Rasulullah SAW. Melihat penampilan Mus'ab bin Umair, mereka menundukkan pandangan, bahkan ada yang menangis. Mereka melihat Mus'ab memakai jubah yang sangat usang dan bertambal-tambal, padahal masih segar dalam ingatan mereka bagaimana penampilannya sebelum dia masuk Islam. Pakaiannya ibarat bunga di taman, menebarkan aroma wewangian. Adapun Rasulullah, beliau menatapnya dengan pandangan yang penuh arti. Kedua bibirnya tersenyum bahagia dan bersabda, dahulu tiada yang menandingi Mus'ab bin Umair dalam hal mendapatkan kesenangan dari orang tuanya. Lalu semua itu dia tinggalkan demi cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Semenjak ibunya merasa putus asa untuk mengembalikan Mus'ab bin Umair kepada berhala sesembahannya, dia menghentikan segala pemberian yang biasa diberikan kepada Mus'ab. Bahkan dia tidak mengizinkan makanannya dimakan orang yang telah mengingkari berhala-berhalanya. Meskipun orang itu adalah anak kandungnya sendiri. Terakhir kali bertemu Mus'ab adalah saat hendak mencoba mengurungnya lagi. Sewaktu Mus'ab pulang dari Habasyah, Mus'ab pun bersumpah akan mengelabui dan menggagalkan rencana tersebut. Akhirnya, keduanya berpisah dengan cucuran air mata antara ibu dengan anak kandungnya. Perpisahan itu memperlihatkan kegigihan luar biasa dalam mempertahankan kekafiran di pihak sang ibu dan kegigihan yang sangat kuat juga dan yang sangat luar biasa yang sedang dipertahankan oleh si anak. Ketika sang ibu mengusirnya dari rumah, pergilah sesuka hatimu, aku bukan ibumu lagi. Maka Mus'ab menghampiri ibunya dan berkata, wahai ibu, aku sangat sayang kepada ibu. Karena itu bersaksilah bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah hamba dan utusannya. Sang ibu menjawab dengan marah, demi bintang ke bintang, aku tidak akan masuk ke dalam agama itu. Otakku bisa rusak dan buah pikiranku tak akan diindahkan oleh orang lain. Mus'ab meninggalkan kemewahan dan kesenangan yang pernah dialaminya, memilih hidup miskin serta kekurangan. Pemuda yang sangat tampan itu saat ini hanya mengenakan pakaian yang sangat kasar, sehari makan dan beberapa hari rela menahan lapar. Akan tetapi jiwanya yang telah dihiasi oleh akidah ilahi mengubah dirinya seperti seorang manusia yang sangat baik, yang sangat disegani oleh orang lain. Saat ini Mus'ab bin Umair telah dipilih oleh Rasulullah untuk melakukan tugas yang sangat besar, yaitu menjadi utusan Rasulullah ke Madinah. Tugasnya adalah mengajarkan agama Islam kepada orang-orang Ansor yang telah beriman dan berbaiat kepada Rasulullah di Bukit Aqobah, juga untuk mengajak orang lain menganut agama Islam dan mempersiapkan kota Madinah untuk menyambut hijrah Rasulullah ke kota itu. Sebenarnya di kalangan para sahabat saat itu masih banyak orang yang lebih tua, lebih berpengaruh dan lebih dekat hubungan keluarganya dengan Rasulullah daripada Mus'ab. Tetapi Rasulullah memilih Mus'ab al-Khair atau Mus'ab bin Umair tersebut. Rasulullah sadar bahwa beliau telah memikulkan tugas yang sangat penting kepada pemuda itu, menyerahkan kepadanya masa depan Islam di kota Madinah, kota yang tak lama lagi akan menjadi kota hijrah, pusat dakwah, tempat berhimpunnya penyebar dan pembela Islam. Mus'ab memikul amanah itu dengan bekal kecerdasan dan akhlak mulia yang dikaruniakan Allah kepadanya. Dengan sifat zuhud, kejujuran dan keikhlasan, dia berhasil mengikat hati penduduk Madinah hingga mereka berduyun-duyun masuk Islam.
Saat Musyab memasuki Madinah, jumlah orang Islam hanya 12 orang, yaitu orang-orang yang telah berbaiat di Bukit Aqobah. Hanya dalam beberapa bulan, penduduk Madinah sudah berbondong-bondong masuk Islam. Pada musim haji berikutnya, kaum muslimin Madinah mengirim rombongan yang mewakili mereka untuk menemui Nabi. Mereka berjumlah 70 orang yang dipimpin oleh guru mereka, oleh duta yang dikirim Nabi kepada mereka, yaitu Musyab bin Umair. Dengan tindakan yang tepat dan bijaksana, Musyab bin Umair pun telah membuktikan kepada Rasulullah bahwa beliau tidak salah memilih orang. Musyab benar-benar memahami tugasnya. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Ia sadar bahwa tugasnya adalah mengajak manusia untuk menyembah Allah, menyampaikan berita gembira lahirnya suatu agama yang mengajak manusia mencapai hidayah Allah. Tugasnya seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah, yaitu hanya menyampaikan. Di Madinah, Musyab tinggal sebagai tamu di rumah Asad bin Zurarah. Dengan didampingi Asad, ia mengunjungi kabilah-kabilah, rumah-rumah, dan tempat-tempat pertemuan untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran, menyampaikan bahwa hanya Allah Tuhan yang berhak disembah. Ia pernah menghadapi peristiwa yang mengancam keselamatan dirinya dan juga rekannya itu, tetapi dengan kecerdasan dan kebesaran jiwanya, ia berhasil mengatasinya dengan sangat baik. Suatu hari ketika sedang berdakwah di tengah orang-orang suku Abdul Ashhal, tiba-tiba Usaid bin Hudair, sang kepala suku, muncul dengan menghunus tombak. Usaid muncul dengan kemarahan yang membuncah. Ada orang yang akan menyelewengkan penduduknya dari keyakinan mereka, mengajak mereka meninggalkan Tuhan-Tuhan mereka dan beralih ke satu Tuhan yang sama sekali belum mereka kenal. Tak ayal lagi orang-orang Islam yang ada di tempat itu ketakutan, akan tetapi Musyab al-Khair tetap tenang dengan air muka yang tidak berubah. Usaid mendekati Musyab dan Asad bin Zurarah. Dengan kasar ia berkata, "Apa maksud kalian datang ke kabilah kami? Apakah hendak membodohi rakyat kecil kami? Tinggalkanlah segera tempat ini jika kalian tidak ingin nyawa kalian melayang." Namun saat itu Musyab bin Umair sangat tenang dalam menghadapinya. Kemudian keluarlah dari bibirnya kata-kata yang sangat menunjukkan, "Mengapa Anda tidak duduk dan mendengarkan terlebih dahulu? Jika nanti Anda tertarik, Anda dapat menerimanya. Dan jika nanti Anda tidak suka, kami akan menghentikan apa yang tidak Anda sukai." Allahu Akbar, sungguh awal yang baik dan tentu berakhir dengan baik pula. Usaid adalah orang yang bijak dan saat ini ia diajak oleh Musyab untuk berbicara dan meminta pertimbangan kepada hati nuraninya. Ia hanya diminta mendengar. Jika ia suka dengan apa yang dikatakan Musyab, maka ia akan membiarkan Musyab berdakwah. Jika ia tidak suka dengan ajaran Musyab, maka Musyab berjanji akan meninggalkan kabilah dan masyarakatnya untuk mencari tempat dan masyarakat lain. Tidak ada yang dirugikan, bukan? Baiklah, kata Usaid. Lalu ia duduk dan meletakkan tombaknya. Musyab mulai membacakan ayat Al-Quran dan menguraikan dakwah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Bacaan dan uraian Musyab mengalir ke telinga Usaid, memasuki dada dan menerangi hati yang ada di dalamnya. Belum usai Musyab membaca dan memberikan uraian, tiba-tiba Usaid bergetar dan berkata, "Alangkah indah kata-kata ini. Tidak ada satu kesalahan pun. Apa yang harus dilakukan oleh orang-orang yang mau masuk agama ini?" Serentak gemar tahlil keluar dari bibir kaum muslimin. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tahlil terus bergema seakan ingin mengguncang dunia. Musa berkata, hendaklah ia membersihkan pakaian dan badannya, lalu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian Usaid meninggalkan mereka beberapa saat. Kemudian kembali lagi dan air masih menetes dari rambutnya. Ia berdiri dan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berita ini tersebar dengan sangat cepat. Sa'ad bin Mu'az juga mendatangi Musyab. Setelah mendengar uraian Musyab, ia pun masuk Islam. Setelah itu Sa'ad bin Ubadah juga masuk Islam. Masuk Islamnya 3 tokoh penting di Madinah ini berarti membuka pintu lebar bagi masuknya Islam kepada para penduduk Madinah, dan mereka berkata, jika Usaid bin Hudair, Sa'ad bin Mu'az dan Sa'ad Ubadah sudah masuk Islam, apalagi yang kita tunggu? Mari kita menemui Musyab dan menyatakan keislaman kita, kata orang, dan kebenaran itu terpancar dari setiap kata-katanya. Demikianlah duta Rasulullah yang pertama, Musyab bin Umair, telah mencapai keberhasilan yang sangat gemilang di kota Madinah dan suatu keberhasilan yang layak diperolehnya. Beberapa tahun kemudian Rasulullah bersama para sahabatnya pun hijrah ke Madinah. Nah, bagaimanakah kisah Musyab bin Umair berikutnya? Kita akan lihat di video selanjutnya. Sekian,
Untuk video kali ini, terima kasih telah menonton video ini. Dan jangan lupa klik tombol like dan subscribe video ini. Masya Allah, jazakallah khairan katsira. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.